Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Catur dan kali ini saya akan share terkait dengan materi. Ini adalah video kedua dengan topik ruang hasil kali dalam, dan subtopik kali ini adalah panjang dan sudut. Panjang dan sudut. Kita lanjut aja. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan definisi panjang dan sudut, kita perlu untuk bahas terkait dengan bentuk lain dari hasil kali titik. Adalah hasil kali titik yang diberi bobot gitu. Bobot di sini ada skalarnya. Misalnya K1, K2, K3 ada sampai Kn bilangan real positif. Hasil kali titik yang diboboti dinyatakan dalam bentuk seperti itu. UV sama dengan ini hasil kali UV, hasil kali dalam UV sama dengan seperti ini. Didefinisikan seperti ini, di mana UV elemen R pangkat N. Nah, kita masuk ke definisi panjang dan sudut. Misalkan V ruang hasil kali dalam dan misalkan U V elemen dari V, maka panjang vektor U didefinisikan sebagai U sama dengan hasil kali dalam dari U sepangkat setengah. Nanti kita akan bahas ini. Artinya bahwa hasil kali dalam U pangkat setengah ini pasti didefinisikan operasinya, gitu ya. Operasinya didefinisikan dan U sendiri juga didefinisikan. Ditentukan dulu U-nya seperti apa. Nah, jarak antara U dan V didefinisikan sebagai berikut. U min V sama jarak antara UV sama dengan hasil kali dalam U min V pangkat setengah. Kosinus sudut antara U dan V didefinisikan sebagai cos theta sama dengan ini teman-teman sudah pernah kalau belajar analisis vektor pasti sudah pernah menerima ini ya. Ini adalah UV-nya adalah hasil kali dalam UV per jarak U kali jarak V. Maaf, panjang U kali panjang V. Jika U-nya tidak untuk U tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau 0 wah bahaya itu ya. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Ke contoh terhadap hasil kali dalam. Misalnya ini contoh saya ambil dari bukunya Pak Mahmud Imrona tahun 2013 berjudul Aljabar Linear Dasar edisi 2 Jakarta Erlangga, jadi penerbitan Erlangga. Lanjut. Jadi nanti setiap screenshot ini adalah saya ambil dari buku ini. Terhadap hasil kali dalam UV sama dengan 2U1V1 plus U2V2 plus 3U3 V3. Nah, ini artinya hasil kali dalam UV-nya sudah didefinisikan operasinya. Dan diberikan U dan V-nya adalah sekian. Hitung panjang U dan panjang V, jarak U dan V, kosinus sudut antara U dan V. Kita bahas dulu ya panjang U dan V. Panjang U dan V berarti kan dia berdiri secara independen. Panjang U sendiri, panjang V sendiri. Panjang U sendiri didefinisikan seperti ini lambangnya. Itu sama dengan hasil kali U, pangkat setengah. U, U sama dengan ini operasinya. Berarti kalau ini U, berarti ya 2U1 U1 tambah U2 U2 tambah 3U3 U3 gitu ya. Nah, berarti kan ini 2 kali U1 berarti kan U1-nya berapa? 0 kan? Berarti 2 0 0 ditambah tambah U2-nya kan 2 ya udah 2 kali 2, U3-nya 2 berarti 3 kali 2 2. Pangkat setengah sama dengan 4 ditambah 12 akar habis itu 4. Dan sama dengan ini 2 3 3 2 2 3 1 1 pangkat setengah sama dengan 18 4 3 5. Nah, ini caranya. Persis. Akhirnya ditemukanlah panjang U sama dengan 4, panjang V sama dengan 5. Bagaimana ngitung jaraknya? Jaraknya ini U min V. Nah, U min V ini kita operasikan dulu deh. U min 3 ya kan? 2 2 0 2 1 1. Ya sudah, ini sama. Nah, ini dioperasikan seperti dia. Oke, berarti kan min 3 2 min 3 0 0 3 1 1 dioperasikan pangkatkan akar 21. Aman. Itu adalah jaraknya. Oke. Kosinus sudut antara U dan V sama dengan cos theta. Nah, cos theta sendiri sama dengan dia. Nah, ini itu kan tadi adalah hasil kali dalam UV. Hasil kali dalam UV kan dia. Nah, UV-nya sama dengan dia. Berarti kan 0, berarti kan ini 2 0 3. 2 0 3. Habis itu 2 2 2 2. Habis itu 3 2 1 3 2 1. Udah, ini dioperasikan. Terus ini kan tadi panjang U dan panjang V. Panjang U-nya 4, panjang V-nya 5. Berarti kan dioperasikan saja sama dengan setengah. Begitu teman-teman. Lanjut. Nah, ini yang agak sedikit lebih kompleks terkait dengan integral ya. Terhadap hasil kali dalam UV dengan didefinisikan seperti ini, integral UX VX dx dari min 1 1. Dan jika U didefinisikan seperti dia dan V didefinisikan seperti dia. Panjang dan
panjang U dan panjang V, jarak antara U dan V, kosinus sudut antara U dan V. Nah, oke. Panjang U seperti ini sama dengan U, pangkat setengah, di mana ini definisi seperti dia. Berarti kan ini jadinya adalah UX. Jadi kan 1 plus X dikalikan jadilah dia. Jadi polinom pangkat 2. Nah, seterusnya itu dioperasikan integral. Maka ini diintegral jadilah seperti ini. Dimasukkan 1 sama min 1-nya ke mereka. Jadilah seperti ini. Pangkat setengah. Saya yakin teman-teman gak ada masalah dengan masukkan. Kalau misalnya teman-teman udah belajar kalkulus, ini udah dipelajari dari SMA ya. Jadi aman. Nah, hasilnya adalah 8/3 akar. Oke. Nah, seterusnya panjang V sama dengan ini. Dioperasikan jadilah seperti dia. Oke. Jarak antara U dan V sekarang. DU V sama dengan ini nih. Nah, ini sama dengan dia. Ini U min V, berarti kan 1 plus X min X plus 2X, berarti kan X sama X hilang, 1 min 2X tinggal 1 min 2X kuadrat. Ya udah 1 min 2X kuadrat dikalikan jadilah dia, diintegral jadilah dia, dimasukkan 1 sama min 1 jadilah dia. Dipangkatkan setengah jadilah dia. Oke. Kosinus sudut antara U dan V, cos theta kan sama dengan dia. Ini sama dengan ini. Ini. UX VX ya ini sama dia di sini jadilah ini. Jangan panjang U sama panjang V-nya udah dikerjakan tadi sebelumnya, ini dan dia. Oke. Nah, dioperasikan jadilah ini. Oke. Misalkan V ruang hasil kali dalam dan misalkan U V elemen V, maka U dan V, vektor U dan vektor V disebut saling ortogonal atau tegak lurus ya. Jika U V sama dengan 0. Oke. Jika sekali dalam U V sama dengan 0. Apakah ini U dengan definisinya seperti dia dan V seperti dia saling ortogonal terhadap hasil kali dalam AB? Definisikan ini, AB seperti ini dan AB seperti ini. Oke. Nah, tentunya di sini yang dimaksud AB adalah UV juga sih. Nah, di sini misalnya A1 ini kan jatuhnya kalau misalnya AB jadi A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, caranya gimana? Ya udah dimasukkan aja. Ini dimasukkan. Kalau hasilnya 0, maka dia ortogonal. Kalau bukan berarti dia tidak ortogonal. Nah, berarti di sini yang ortogonal adalah A sama C, yang B tidak. Lanjut. Misalkan V ruang hasil kali dalam dan misalkan W adalah didefinisikan seperti itu ya, U1, U2, U3 dan W memiliki elemen U1, U2, U3 sampai UN, subset dari V. Vektor V elemen V disebut ortogonal pada himpunan W jika V ortogonal dengan setiap anggota W. Untuk setiap I 1, 2, 3 N berlaku U1 V sama dengan 0. Oke. Nah, artinya bahwa kalau misalnya gini, V ini itu harus disebut ortogonal pada W jika V ortogonal dengan setiap anggota. Nah, berarti V kita harus tahu dari anggotanya dulu. Contoh aja biar konkret. W kan anggotanya A, B, C. Berarti U harus dibuktikan ortogonal untuk setiapnya ini. Berarti U, A, U, B, hasil kali dalam U, A, hasil kali dalam U, B, hasil kali dalam U, C. Terhadap hasil kali dalam yang PQ-nya didefinisikan seperti ini. Ini definisinya. Oke, cek sekarang. Ini U dengan A, jatuhlah ini 0. U dengan B ini 0, U dengan C 0. Artinya bahwa U ortogonal terhadap himpunan P. Ya, artinya ketika semuanya 0, oke, aman. Artinya ortogonal. U ortogonal terhadap ya di sini U ortogonal terhadap W. Gitu ya. Misalkan V ruang hasil kali dalam dan misalkan W didefinisikan seperti ini, memiliki elemen ini di mana ini adalah subset dari V. W disebut himpunan ortogonal jika setiap dua anggota W yang berbeda saling ortogonal atau U1, UI, UJ sama dengan 0. Untuk setiap I tidak sama dengan J, dengan IJ 1 sama dengan 1, 2 sampai N. Oke. Apakah W yang ini memiliki elemen seperti ini merupakan himpunan ortogonal terhadap hasil kali UV? Ya udah, kita cek aja. AB dioperasikan dengan seperti ini.
AC dioperasikan dengan seperti ini, BC dioperasikan seperti ini, semua ortogonal, berarti jadi himpunan W merupakan ortogonal, begitu ya. Nah, ini soalnya teman-teman bisa dikerjakan untuk latihan, silakan dikerjakan untuk latihan. Semoga bermanfaat ya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.